Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu terkait dengan kondisional logika atau proporsi kondisional. Nanti ada converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di pertemuan hari ini juga nanti kita akan membahas tabel kebenaran. Artinya membuktikan suatu pernyataan itu menggunakan tabel kebenaran. Ada beberapa cara dengan membuktikan suatu pernyataan logika itu benar atau salah, yaitu dengan cara tabel kebenaran dan dengan cara logika ekuivalen atau hukum-hukum dalam logika. Nanti ada, saya jelaskan. Nah, jadi di dalam logika itu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Ada nanti kontraposisi, kontradiksi, kontingensi, kemudian tautologi. Itu ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui di dalam logika informatika. Nah, yang pertama ini nanti kita akan bahas tentang istilah ekuivalen. Gitu kan. Jadi berlogika itu dengan cara ekuivalensi. Apa itu ekuivalensi? Jadi ekuivalensi itu dua kalimat disebut ekuivalen secara logika ya, bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substansi nilai kebenaran dari masing-masing kalimat penyusunnya. Nah, artinya ini dari definisi ini kita bisa lihat istilah bila dan hanya bila. Nah, artinya di dalam ekuivalen itu yang kita gunakan adalah nanti implikasi atau biimplikasi. Kalau bila dan hanya bila itu implikasi atau biimplikasi. Biimplikasi. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan biimplikasi untuk membuktikan logika secara ekuivalen. Nah, di pertemuan ini juga nanti akan dipelajari tentang bagaimana membuat sebuah tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Nah, jadi ini definisi dari ekuivalen. Jadi ekuivalensi itu jika ada dua kalimat, ada dua proporsi, yang mana proporsi tersebut dikatakan mempunyai makna yang sama jika mempunyai nilai kebenaran atau substansi tabel kebenarannya itu sama. Nah, oke. Simbolnya itu ini. Simbol. Jika P dan Q adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan ini. Jadi P ekuivalen dengan Q. Jadi, simbolnya ekuivalen itu sama dengan ada 3 ini. Nah, ini. Jadi contoh ini. Kita akan membuktikan ya. Kita akan membuktikan misalnya ini dua buah pernyataan majemuk yang ekuivalen nih. Jadi yang dikatakan pernyataan majemuk itu artinya gini. Tadi definisi dari ekuivalensi adalah jika ada dua pernyataan ya. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika mempunyai makna yang sama. Nah, ibaratnya ini bukan makna yang sama, mempunyai nilai kebenaran atau hasil akhir dari tabel kebenaran yang sama. Misalkan yang ini pernyataan pertama, yang ini pernyataan kedua. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Nah, ini ada contoh 5, ada contoh 5. Nah, saya mau ambil salah satu ya. Saya mau ambil salah satu. Misalkan saya ambil yang A, contoh yang A. Kita buktikan apakah ini ekuivalen. Saya ambil yang A ya. Saya ambil yang A. Misalkan yang A itu bentar. Nah, misalkan ini kita akan menjawab yang A. Jadi kan tadi kan kita akan buktikan bahwasanya ini sebuah ekuivalen. Ekuivalensi adalah dua buah proporsi majemuk, artinya ada dua buah pernyataan gitu kan. Secara logika ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua.
2. Kita akan membuktikan bahwasanya log ekivalen itu kan apabila ya dua buah pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Artinya nilai kebenaran yang sama yang dimaksud adalah kesimpulan akhirnya itu sama. Nah, oleh karena itu kita akan memilih satu persatu dulu. Caranya dengan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran, ingat cara membuat tabel kebenaran itu kita lihat. Ini ada berapa variabel? Kan ada 2 variabel tuh. Nah, berarti ini variabel P dan variabel Q. Ini misalkan yang pertama adalah variabel P, ini kan ini P dan variabel Q. Nah, variabel Q. Nah, 2 variabel. Ingat kalau 2 variabel, semua nilai kebenarannya. Kalau 2 variabel itu kan untuk awalannya, untuk P dan Q-nya, variabel pertama, variabel keduanya, itu kan masih sama. Artinya ada patokannya. Ada patokannya. Patokannya apa? Jadi kalau misalkan seperti yang pertemuan sebelumnya itu, ada jadi kan kalau misal 2 variabel ini cuma 2 variabel yaitu P sama Q. Dilihat dulu jadi sebelum membuktikan suatu tabel kebenaran, lihat dulu variabelnya berapa. Ini kan 2 variabel. Berarti P dan Q. Kalau 2 variabel itu untuk P dan Q-nya, untuk P-nya itu kan variabel pertamanya. Variabel pertamanya saya ganti warna biru sini. Pastikan selalu benar, salah, gitu kan. Atau true, false. Nah, kalau Q-nya itu kan benar, salah, anggap saja lurus inilah ya. Nah, ini untuk 2 variabel. Nah, kemudian setelah kita menentukan ini, cara membuatnya ini kita lihat dulu yang diperlukan di komponen ini itu apa? Komponen soal itu apa? Di komponen soal yang diperlukan kan implikasi sama konjungsi dan disjungsi. Nah, konjungsi dan disjungsi. Ya, yang diperlukan konjungsi ini ya. Ini konjungsi, ini disjungsi gitu kan ya. Ini konjungsi K, konjungsi, ini disjungsi yang ini. Nah, berarti kita harus cari dulu yang pertama. Nah, di dalam konjungsi dan disjungsi ini ada negasi itu. Intinya kita mencari komponen yang diperlukan. Nah, ini ada negasi P, ada negasi Q. Oleh karena itu, sini pertama kita misalkan negasi P. Nah, ini kalau negasi P, berarti kita yang lihat hanya P-nya dulu. Negasi kan ingkaran atau kebalikan. Nah, intinya kalau 2 variabel itu pertama P dan Q-nya adalah benar-benar salah-salah, selalu ya. Untuk Q-nya benar salah. Nah, yang berikutnya kita cari komponen yang diminta itu apa? Ada negasi P. Ya, berarti kita tulis negasi P. Misalkan, atau Pak saya mau buat P disjungsi Q dulu Pak, ya boleh gitu kan. Misalkan saya mulai dari negasi P, berarti negasi P kalian lihat yang hanya P-nya saja. Negasi P. Nah, ini yang pertama B. Nilai kebenarannya benar. Kalau dinegasikan berarti kan jadi salah. Ini sini benar. Juga di sini juga benar. Nah, ini negasi P ya. Kemudian negasi Q. Negasi Q ini saya negasi Q. Kalian yang lihat hanya Q-nya saja. Benar, jadi kan salah. Yang ini loh, salah jadi benar. Benar jadi salah. Salah jadi benar. Nah, setelah kita udah punya ini, apalagi Pak yang perlu kita lakukan? Nah, di sini juga meminta komponen dari
P atau Q atau P disjungsi Q. Atau dengan kata lain kalau kalian bingung ya, ini kan kita membuktikan logika ekuivalen tuh. Logika ekuivalen artinya mau membuktikan kalimat yang sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Nah, kalian cari dulu kalimat yang sebelah kiri dulu juga boleh, yang sebelah kanan juga dulu boleh. Artinya kalian mencari ini dulu. Mencari ini dulu boleh, atau mencari yang ini dulu juga boleh gitu loh. Yang penting hasil akhirnya disamakan. Kalau tadi kan saya dari belakang tuh. Dari belakang, dari yang negasi P dan negasi Q. Nah, Pak, saya mau nyari yang dari depan dulu, Pak. Ya kalau dari depan dulu ya boleh gitu loh. Boleh, dari depan dulu boleh. Oke, kita misalnya dari depan ya. Ini yang tadi sudah terlanjur ya sudah. Kalau dari depan dulu kan yang diinginkan adalah P atau Q. Berarti sini P atau Q. P atau Q gitu kan ya. Ingat atau disjungsi. Disjungsi itu bernilai benar apabila salah satu bernilai benar atau bernilai salah jika semuanya bernilai salah. Berarti P atau Q. Yang dilihat hanya ini ya, P dan Q. Benar dan benar itu bernilai benar. Benar. Benar dan salah bernilai benar. Salah dan benar bernilai benar. Salah dan salah bernilai salah. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi yang pertama ini kan negasi P atau Q. Berarti di sini kita tulis kalau udah ketemu P atau Q, maka baru kita negasikan. Negasi P atau Q. Jangan lupa ini di dalam kurung. Dalam kurung ya. Negasi P atau Q. Yang negasi P atau Q berarti kita hanya lihat yang ini. P atau Q-nya dinegasikan. Jangan lihat yang lain-lain lagi, jangan. Negasi dari P atau Q berarti benar, negasinya adalah salah. Benar, salah, benar, salah. Salah jadi benar. Nah, ini adalah statement pertama, udah kita ketemu. Setelah itu kita cari statement kedua, masih dalam satu tabel ya. Dalam satu tabel. Cuma saya bedakan warnanya. Bedakan warnanya. Misalkan di sini. Misalkan nih, misalkan. Statement yang kedua itu apa? Statement yang kedua yaitu negasi P dan negasi Q. Nah, dan ini dan. Berarti yang kita lihat yang negasi, jangan yang PQ di awal ini. Jadi kan ini yang kita lihat. Negasi P dan negasi Q. Nah, di sini ada kita tulis salah yang ini ya. Misalnya di sini kita tulis negasi P dan negasi Q. Negasi P salah dan kurang dan negasi Q, misalkan negasi P dan negasi Q. Nah, ingat negasi P dan negasi Q. Kita lihat hanya negasi ini. Tabel dan ingat dan itu bernilai benar apabila konjungsi kan ya, dan itu bernilai benar apabila semuanya bernilai benar. Kan gitu. Bernilai benar apabila semuanya bernilai P, negasi P dan Q. Ini yang ini kita lihat. Yang ini. Salah dan salah ya bernilai salah. Salah dan benar bernilai salah. Benar dan salah bernilai salah. Benar dan benar bernilai benar. Nah, kita cek sekarang. Ini statement yang kedua. Nah, dikatakan ekuivalen apabila tadi nilai kebenaran dari hasil akhir dua dari dua buah statement itu harus sama. Ternyata ini sama nilainya nih. Apa hasilnya tuh? Sama. Sama. Salah, salah. Salah benar. Yang ini juga salah, salah, salah benar. Statement pertama dan statement yang kedua itu
nilai hasil akhirnya sama, maka ini ekuivalen. Itu ekuivalen. Nah, kalau misalnya kalian belum paham, kita coba lagi di contoh yang kedua dari soal yang tadi. Misalkan saya ambil contoh, ini, ambil contoh negasi dari P implikasi Q. Apa sama dengan atau ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, artinya apa? Artinya ini yang pertama ini adalah statement yang pertama. Yang ini adalah statement yang kedua. Kita akan membuktikan apakah nilai kebenaran dari yang pertama dan yang kedua itu sama. Nah, kita lihat dulu komponennya. Komponennya ini adalah cuma ada dua variabel, P sama Q. P sama Q. Oleh karena itu kita bisa tulis ya, di sini ini variabel P, nilai kebenaran adalah benar, benar, salah, salah. Ya, untuk yang Q itu adalah benar, salah, benar, salah selalu ya. Kalau untuk dua variabel dasarnya ini, dasarnya adalah ini, dasarnya ini. Nah, misalnya kita mau di komponen yang pertama dulu. Komponen yang pertama ini kita cari nilai kebenaran dari komponen yang pertama. Nah, komponen yang pertama ini merupakan implikasi. Ingat, implikasi kemarin tabel kebenarannya apa? Tabel kebenaran dari implikasi adalah bernilai salah apabila statement pertama, statement kedua bernilai salah dan statement pertama bernilai benar. Ingat materi yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama kita mencari ini, implikasi. Intinya bisa tulis P implikasi, maaf, saya buat gambar saja. Implikasi kita aplikasi P implikasi Q. Nah, ini yang pertama. P implikasi itu ingat tabel kebenaran dari implikasi. Jika dia benar dan benar, maka dia benar. Jika dia benar dan salah, maka bernilai salah. Ingat, implikasi itu bernilai salah apabila statement pertama bernilai benar dan statement kedua bernilai salah. Nah, yang berikutnya salah dan benar itu selalu bernilai benar, ini juga benar. Ingat tabel itu ya. Nah, tapi yang diminta itu kan negasi dari implikasi tersebut. Maka dari itu di sini kita bisa tulis ya. Saya bisa tulis. Bentar. Nah, ini saya tulis ini ya. Saya tulis ini ya. Saya tulis secara dengan Paint karena nggak muat ininya. Ini negasi P implikasi Q atau negasi dari P implikasi Q. Yang ini loh yang diminta. Nah, berarti yang kita lihat hanya yang implikasinya saja, dinegasikan hasil ini. Jadi kalau benar, negasinya adalah salah. Ini benar, salah. Nah, jadi ini aja yang dilihat. Nah, ini statement pertama sudah terpecahkan nilai kebenaran ini. Nah, kita ke statement yang kedua. Statement yang kedua itu apa? Statement kedua adalah P dan negasi Q. P kita sudah ada, yang belum ada apa negasi Q, berarti kita nyari negasi Q-nya dulu. Mungkin di sini, nyari negasi Q. Negasi Q. Nah, kita lihat Q di sini, kita negasikan. Ini statement pertama udah kita dapat, kita tinggal cari statement yang kedua. Nah, statement kedua kan P dan negasi Q. Negasi Q kita belum punya komponennya tuh. Maka dari itu kita cari. Kita lihat yang tabel Q dinegasikan.
Ini jadi B negasinya adalah S. Sorry. S. S negasinya B. B negasinya S, ini juga S. Nah, kita bisa, kalau udah punya komponen ini, kita bisa lihat di sini. Kita bisa tulis. Berarti, karena posisi yang statement kedua ini, ya lah, salah. Statement yang kedua ini P dan negasi Q, maka ini P, gitu kan. Dan negasi Q. Nah, yang kita lihat adalah P dan negasi Q. Jangan P dan Q ini, jangan. Karena ini bukan negasi. Ingat, dan bernilai benar apabila, ini kan penghubungnya dan bernilai benar apabila kedua statement bernilai benar. Jadi kan benar dan salah. Gitu kan. Ini kan benar, ini salah. Berarti ini tetap bernilai salah. Benar dan benar bernilai benar. Salah dan salah tetap bernilai salah. Salah dan benar, salah juga bernilai salah. Salah dan salah bernilai apa kemarin konjungsi? Konjungsi itu rumusnya apa kemarin? Konjungsi. Ya. Cek. Kalau konjungsi itu kan bernilai apabila statement itu dikatakan benar apabila statement pertama bernilai benar dan statement kedua bernilai benar. Ini P dan negasi Q. P dan negasi Q. Benar, salah ya salah. Benar, benar ya benar. Benar, salah ya salah. Salah dan salah tetap salah. Nah, kita coba cek. Ini adalah statement kedua. Sorry, maaf. Ini yang pertama. Ya, ini yang kedua. Sama enggak hasil akhirnya? Salah, benar, salah, salah. Yang ini salah, benar, salah, benar. Coba ini ada yang salah enggak ini? Implikasi ini. Negasi P atau Q. Ini kan. Nah, ini ada yang salah ini. B negasinya harusnya ya S. Kan gitu. B itu negasinya harusnya S. Ini salah, ini saya tadi salah. Nah, ternyata setelah kita cek, ternyata hasilnya itu sama. Tuh. Maka ini yang disebut dengan dua buah proporsi majemuk yang ekuivalen. Itu. Ya. Untuk yang poin B, D, dan E kalian kerjakan sebagai tugas, nanti dikumpulkan pada folder yang sudah disediakan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, D ekuivalen, logika ekuivalen. Ini contoh-contoh ekuivalen lagi, ini contoh ekuivalen. Ada ini hukum ekuivalensi logika. Jadi selain dengan tabel kebenaran, itu bisa dibuktikan ekuivalensi itu dengan hukum-hukum ekuivalensi logika. Ada komutatif, asosiatif, sampai nomor 12 ini implikasi. Ini pakai formula analogi, tapi lebih mudah pakai tabel kebenaran yang tadi. Itu aja sih. Nah, kemudian ada istilah lagi di dalam logika itu ada namanya tautologi dan kontradiksi. Tautologi dan kontradiksi itu, tautologi adalah suatu kalimat dalam logika yang kesimpulannya semua itu bernilai benar. Sedangkan kontradiksi itu adalah semua kalimat yang kesimpulannya atau kalimat dalam logika yang kesimpulannya semua bernilai salah. Nah, itu pajak kontradiksi dan tautologi. Pak, gimana kalau misalkan ada sebuah statement tapi hasilnya itu campur Pak antara benar dan salah, Pak? Misalkan ini kan ada benar, ada benar, ada salah. Ini ada benar, ada salah, ada benar, ada salah. Campur-campur artinya nggak benar-benar semua. Nah, yang dimaksud tautologi itu seperti ini. T, nah, kan benar semua tuh hasil akhirnya. Itu tautologi. Tapi kalau yang dimaksud dengan kontradiksi itu ini seperti ini. S. Nah, ini namanya kontradiksi. Kalau misalnya gabungan
ada salahnya, ada benar. Ini namanya kontingensi. Namanya kontingensi. Contoh loh, contoh ini contoh dengan kontingensi. Jadi tautologi adalah semua kalimat atau kesimpulan dalam sebuah logika yang bernilai benar semua. Itu tautologi. Kalau kontradiksi yang bernilai salah. Kesimpulannya loh yang bernilai salah. Kalau campuran namanya kontingensi. Itu. Nah, contohnya misalkan ini nih. Contoh misalkan saya punya ini. P dan Q kemudian diimplikasikan dengan Q. Berarti langkah pertama kita cari P dan Q dulu. Jika dia true, benar dan benar, maka dia akan bernilai benar. Jika benar dan ingat ini kan dan itu syaratnya adalah bernilai benar apabila semua statement bernilai benar. Ini benar dan benar, P dan Q kan, maka bernilai benar. Benar dan salah, maka bernilai salah. Benar, salah dan benar, maka bernilai salah. Salah dan salah bernilai salah. Nah, kemudian diimplikasikan dengan Q. Jadi yang ini, ini diimplikasikan dengan Q. Ingat, implikasi itu apa? Tabel kebenarannya. Bernilai salah, ingatnya yang bernilai salah kalau implikasi. Implikasi bernilai salah apabila statement pertama bernilai benar dan statement kedua bernilai salah. Nah, ini kan statement pertamanya P dan Q. Nah, P dan Q. Berarti kan jika dia benar dan salah, maka hasil akhirnya apa? Benar. Benar. Maaf, benar dan benar. True dan true. Maka bernilai benar. Salah dan benar tetap bernilai benar. Salah dan benar tetap bernilai benar. Salah dan salah tetap bernilai benar. Ini kan implikasi. Ingat implikasi itu. Nah, ini disebut dengan tautologi karena semua itu bernilai benar. Tautologi. Semua baris T, jadi semua bernilai benar. Maka ini merupakan tautologi. Kesimpulan akhir dari ini itu bernilai benar semua. Ini, maka itu disebut dengan tautologi. Tautologi ya. Ini juga sebuah tautologi nih. Tautologi. Nah, karena semua bernilai benar. Ya. Nah, saya ingin kalian membuktikan, tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini merupakan kontradiksi dengan tabel kebenaran. Ini PR. Jadi PR-nya tadi yang pertama, dan ini PR yang kedua. Ingat, kontradiksi itu bahwasanya nanti hasil akhir dari ini itu adalah merupakan sebuah jawaban yang salah semua atau false semua. PR-nya itu. Jadi PR yang tadi dan yang ini ya. Converse inverse dan kontraposisi di minggu berikutnya saja. Di minggu berikutnya saja, karena kalau kebanyakan kalian nanti bingung. Kalian bingung ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.